jumpa lagi dengan saya, Agus Hardiman dari YouTube Artsonica. Di video kedua dari seri video, Pintar Pakai Cubase Pro 13. Part 2 ini membahas tentang cara setting audio interface atau sound card Anda, juga fitur-fitur Cubase yang berhubungan dengan ini. Ini adalah sosial media saya, silakan di-follow, dan bisa kontak saya kalau ada kebutuhan tertentu di musik atau audio. Oh ya, selain sebagai music producer dan keyboardist, saya juga adalah Steinberg Certified Trainer, serta punya sekolah audio dengan website artsonica.com. Silakan cek websitenya untuk melihat info kursus produksi musik dan audio engineering. Oke, mari kita langsung ke Cubase Pro 13. Di video part 1 sebelumnya, Anda sudah belajar tentang cara memulai proyek pertama Anda. Nah, di video ini, saya akan membahas setting audio interface dan hal-hal penting tentang ini. Saat membuat musik, Anda butuh mendengar atau memonitoring hasil rekaman. Ini membutuhkan sebuah audio interface yang berfungsi sebagai alat perekam dan alat pengolah bunyi, serta playback lagu Anda, serta alat monitoring berupa speaker monitor atau headphones. Saya sudah membuat video setup lengkap home studio, mulai dari harga 250 ribuan sampai dengan harga puluhan juta di video ini. Silakan ditonton untuk tahu peralatan yang dibutuhkan serta cara koneksinya. Link video ada di deskripsi video ini. Oke, untuk mengatur setting audio interface, pertama-tama cek di website dari pembuat audio interface-nya, driver audionya. Misalnya Anda pakai audio interface Steinberg UR22C, googling, download driver UR22C. Lalu installah driver tersebut. Lalu kedua, pastikan audio interface tersebut sudah dikoneksikan ke komputer Anda. Caranya ada di video ini. Setelah ini dilakukan, pada Cubase, ke menu Studio, lalu Studio Setup ini. Pada bagian Audio System, pilih driver dari audio interface yang ingin Anda gunakan. Apabila Anda pernah menginstal driver dari audio interface lain, maka drivernya akan tersedia di sini juga. Sebagai contoh, saya menggunakan audio interface Steinberg UR22C. Jadi saya memilih ini. Tentunya di komputer Anda bisa saja berbeda sesuai dengan apa yang Anda punyai. Apabila Cubase menanyakan, apakah Anda akan switch driver, klik tombol switch. Ini biasanya karena sebelumnya Cubase menggunakan driver dari audio interface yang berbeda dengan yang Anda inginkan. Selanjutnya setting release driver when application is in background. Yang ini biasanya dicentang agar saat Anda mengakses program di luar Cubase, seperti media player atau browser yang sedang membuka video YouTube, maka audio interface tetap mengeluarkan suara. Apabila pilihan ini tidak dicentang, saat Anda pindah ke program lain atau ke browser, tidak akan keluar suara. Tetapi setting ini hanya berlaku untuk audio interface yang drivernya tidak multi-client. Steinberg UR22 yang saya pakai, drivernya sudah multi-client. Artinya, pilihan release driver ini tidak berpengaruh apa-apa, dicentang ataupun tidak. Silakan coba dengan audio interface Anda. Ini contohnya. Bersama mari kita berkarya. Bersama mari kita berkarya.
Bersama mari kita Jadi untuk saya, setting release driver ini saya matikan saja karena tidak ada efek apa-apa. Pada Windows Studio Setup ini, ada setting advance yang diantaranya ada setting ASIO guard. Ini tidak akan saya bahas sekarang, nanti akan dibahas pada video-video berikutnya. Hal penting berikutnya adalah latency atau respon DAW saat Anda melakukan sesuatu, misalnya merekam vokal, memainkan piano dari plugin, dan lain-lain. Semakin besar latency, semakin telat respon DAW. Latency suatu audio interface adalah gabungan latency input, yaitu saat rekaman, dan latency output pada saat playback lagu, yang angkanya bisa dilihat di sini. Semakin besar angka gabungan input dan output latency, semakin lama atau telat respon dari DAW. Besarnya input dan output latency bisa diatur berdasarkan setting buffer size yang bisa diakses dengan mengklik kontrol panel ini. Buffer size adalah ukuran paket data yang dikirim ke RAM sebelum data tersebut dikirim ke DAW. Semakin besar angka buffer size, semakin lama respon DAW karena menunggu data penuh. Semakin kecil angka buffer size, semakin cepat respon DAW atau semakin real-time responnya karena paket data yang dikirim adalah paket kecil. Mungkin Anda berpikir, kalau begitu, set saja angka buffer size ke angka yang terkecil supaya responnya real-time. Tetapi ternyata ini punya akibat, membuat komputer Anda bekerja sangat keras. Kalau proyek Anda sudah banyak track dan plugin, maka yang terjadi adalah playback lagu menjadi tersendat-sendat. Ini berhubungan dengan spesifikasi komputer Anda, yaitu prosesor, RAM, dan jenis hard disk yang dipakai, apakah hard disk biasa atau SSD. Semakin bagus spek komputer Anda, semakin bisa setting buffer size di angka kecil. Kalau komputer Anda speknya pas-pasan, maka Anda akan kesulitan bekerja dengan low latency. Sebenarnya ada solusi untuk Anda yang spek komputernya pas-pasan, yaitu menggunakan fitur Cubase Freeze Track. Ini akan dibahas pada video lanjutan. Silakan tonton dua video ini yang membahas spesifikasi minimal komputer untuk bekerja dengan nyaman dan juga membahas apa pengaruh upgrade prosesor dan upgrade RAM untuk kerja musik. Tentu saja, semakin rakus Anda menggunakan plugin dan track, semakin dibutuhkan spek komputer yang canggih, lebih dari yang saya sarankan pada kedua video tersebut. Apabila Anda menggunakan komputer dengan spek standar, yaitu prosesor i5 dan RAM 8 GB, saya sarankan Anda untuk mengeset angka buffer size di 128 samples. Ini adalah angka optimal di mana terjadi kompromi antara spek komputer menengah dengan latency yang sudah relatif kecil. Oh ya, beberapa audio interface, contohnya Steinberg UR22C yang saya pakai ini, mempunyai fitur yang dinamakan Direct Monitoring. Ini adalah fitur zero latency, di mana saat Anda merekam input, data tidak melalui DAW, melainkan langsung dari input, dikirim ke output, sehingga latensinya menjadi nol. Cara mengaktifkan Direct Monitoring adalah dengan mencentang pilihan ini. Keuntungan dari Direct Monitoring ini adalah rekaman bisa zero latency atau tanpa latency. Tetapi kekurangannya, Anda tidak dapat menggunakan plugin saat rekaman, misalnya Anda gitaris yang rekaman menggunakan plugin Amp Simulation, karena Direct Monitoring membypass DAW, yaitu dari input langsung keluar ke output. Tentunya, Anda bisa menonaktifkan fitur ini agar dapat menggunakan plugin saat rekaman secara live. Silakan cek apakah audio interface Anda mempunyai fitur ini atau tidak, dan tentukan apakah saat rekaman butuh fitur Direct Monitoring ini atau tidak.
Satu fitur unik dari Steinberg UR22C adalah audio interface ini terintegrasi dengan Cubase, yaitu akan ada entry khusus di bagian inspektor Cubase seperti ini, di mana Anda bisa mengatur setting gain input, setting efek seperti kompresor, EQ dan reverb, mengaktifkan high pass filter atau low cut, membalikkan phase, dan hampir semua aspek dari audio interface langsung dari Cubase tanpa harus memegang unit audio interface-nya. Contohnya, ini adalah channel strip bawaan UR22C yang berupa DSP atau Digital Signal Processing, sebuah fitur unik dari UR22C yang memungkinkan Anda rekaman dengan efek tanpa latency alias real time atau zero latency, seakan-akan Anda seperti sedang menggunakan efek hardware. Yang ingin tahu detailnya, saya pernah membuat video tentang fitur DSP dari UR22C pada video ini. Setelah semua ini diatur, satu hal penting lagi yang perlu diatur adalah setting input dan output dari audio interface. Bisa terjadi saat rekaman atau saat play lagu, tidak terdengar suara karena setting input dan output belum diset dengan benar. Untuk mengatur setting input dan output, Anda klik menu studio, lalu ke audio connections seperti ini. Ada beberapa tab pada window ini. Yang terpenting untuk saat ini adalah tab input dan tab output. Tab lainnya akan dibahas pada video-video berikutnya. Tab output ini menentukan output dari hardware audio interface mana yang aktif. Kalau Anda hanya menggunakan audio interface dengan dua output mono atau satu output stereo, maka pilihannya seperti ini. Ada output L atau left, atau output kiri, dan output R, atau right, atau output kanan. Setting output ini akan tercermin pada track-track yang ada pada Cubase seperti ini. Kalau Anda menggunakan audio interface dengan banyak output, Anda bisa menambah output yang aktif dengan mengklik Add Bus ini, lalu mengisi jumlah outputnya, baik dalam setting output mono atau pasangan stereo. Karena saya hanya menggunakan audio interface dengan satu stereo out, maka yang terlihat di sini hanya output 1 dan 2. Apabila Anda menggunakan audio interface dengan multi output, maka akan terlihat output 1 dan 2, output 3 dan 4, 5 dan 6, dan seterusnya. Dan setiap track pada Cubase bisa diatur agar menggunakan pasangan output yang berbeda. Setelah tab output disetting, berikutnya aturlah setting tab input ini. Setting pada bagian ini menentukan bisa tidaknya Anda rekaman. Sering terjadi, rekaman tidak bisa dilakukan karena lupa mengaktifkan input pada bagian ini. Untuk Anda yang menggunakan audio interface dengan dua input, maka pilihan yang ada hanya ada input 1 dan 2 atau input left dan right saja. Anda bisa mengatur input sebagai pasangan stereo seperti ini. Atau membuat dua mono input dengan cara add bus seperti ini. Dan memberi nama input yang jelas agar Cubase menampilkan nama ini bukan hanya tulisan input 1 atau input 2. Sebagai contoh, saya memberi nama input 1 sebagai vokal dan input 2 sebagai input gitar. Ini akan tercermin pada saat Anda membuat track audio baru, di mana input tersebut bisa kita pilih seperti ini. Logika yang sama berlaku juga untuk Anda yang menggunakan audio interface dengan banyak input, misalnya 8 input. Tambahkan atau aktifkan terlebih dahulu input tersebut pada tab input seperti ini.
Dan setelahnya, input-input tersebut akan tersedia untuk dipilih. Misalnya Anda akan merekam drum dengan 8 mikrofon dan membuat 8 track dengan masing-masing track menggunakan input yang berbeda. Setting input dan output ini bisa saya simpan sebagai preset untuk kemudahan akses nantinya. Contohnya, saya bisa bikin preset setting stereo input, atau setting 2 mono input, atau setting 8 mono input dengan cara berikut ini. Misalnya, saya hapus dulu setting input yang ada dengan mengklik kanan pada nama inputnya, lalu pilih Remove Bass. Lalu saya save misalnya setting 8 input ini sebagai preset. Cubase sendiri sudah menyediakan beberapa preset, seperti preset stereo input atau 2 mono input, dan saya bisa mengubah setting input dengan mudah. Ini berlaku juga untuk setting output, di mana Anda bisa menyimpan setting output sebagai preset. Sangat memudahkan, bukan? Demikian pembahasan tentang cara mengatur setting audio interface dan fitur-fitur yang berhubungan dengan ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video part 3 yang akan membahas setting MIDI controller pada Cubase. Saya Agus Hardiman, salam audio, salam Arsonika.